Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Unert Fly Racer. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputarnya lari. Brand sepatu lokal makin banyak banget yang terjun di dunia running performance. Jadi sebenarnya udah banyak banget brand yang mulai mencoba peruntungannya di dunia running performance. Karena memang ya bisa dibilang pasarnya nggak sedikit ya kalau di Indonesia. Dan kali ini kita kedatangan Unert yang mana sebenarnya Unert ini sudah punya banyak produk selain produk running performance-nya. Tapi kali ini dia bikin artikel pertamanya yaitu Fly Racer. Ini adalah sepatu yang diklaim sebagai sepatu running performance dari Unert. Apakah sepatu ini beneran layak disebut sepatu running performance? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, beratnya ada di angka 285-an gram lebih sedikit, yang mana menurut saya itu kategori standar atau tengah-tengah ya. Nggak akan saya kategorikan berat karena tidak di atas 300 gram. Tidak saya kategorikan ringan karena tidak di bawah 250 gram. Jadi masuk kategori tengah-tengah atau standar aja berat sepatunya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia ada double layer ya. Jadi layer yang depan, layer yang luar ini dia bentuknya translucent gitu. Sebenarnya kayak transparan-transparan gitu. Dia fleksibel tapi nggak terlalu lembut-lembut amat. Cuman dia tidak menyentuh kaki secara langsung. Dan dia translucentnya ke material yang dalamnya ya, bukan ke kakinya. Jadi untuk dalamnya ada material di dalam sini, yang mana layer tersebut yang menyentuh kaki kita secara langsung. Itu lembut, nyaman, dan juga menurut saya agak tebal. Jadi durability-nya saya yakin akan lebih terjamin ya, karena double layer. Namun yang dikorbankan adalah breathable-nya. Jadi kalau saya pakai di sepatu ini, first run saya pakai sepatu ini tuh 7 kilo. Saya tidak merasakan panas sih sebenarnya, tapi saya nggak merasakan dingin sama sekali gitu ya. Padahal itu malam hari. Kalau malam hari saya pakainya biasanya kaki saya tuh terasa dinginnya, tapi di sepatu ini enggak. Cuman kalau panas enggak juga sebenarnya ya. Standar aja lah kalau menurut saya breathability dari upper sepatu ini. Kalau kenyamanannya sih menurut saya masih cukup baik gitu ya, bekerja dengan baik, memeluk kaki saya dengan baik. Kemudian di depan sini ada layer-layer yang mana ini menambah durability sebenarnya. Dia akan lebih terlindungi di bagian uppernya, nggak banyak permukaan yang gampang bolong gitu ya. Tapi jelas mengorbankan berat sepatunya. Meskipun demikian untung sepatunya nggak sampai di atas 300 gram sih, masih di bawah 300 gram ya. Kemudian kita lanjut ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya ini standar banget, klasik banget. Ini hole-hole-nya di sini agak tebel ya. Kalau teman-teman lihat ada layer-layernya di sini untuk menutupi atau mengcover hole-nya. Ini agak tebel, dia mengincar durability-nya. Kemudian tali sepatunya yang dipilih ini agak kurang sih menurut saya ya. Ini kayak tali sepatu sekolah ya, kayak tali sepatu zaman dulu banget ya. Masih banyak kekurangannya kalau menurut saya menggunakan tali sepatu ini biasanya lebih mudah berbulu gitu. Durability-nya nggak terlalu baik menurut saya. Meskipun demikian di pemakaian pertama nggak ada masalah, terutama copot apa enggaknya nggak copot sama sekali. Ya semoga aja tidak copot ya. Kemudian ini sebenarnya seperti runner's knot tapi bukan runner's knot ya, karena posisinya juga masih sejajar dan juga ini jaraknya terlalu jauh. Jadi tidak bisa difungsikan runner's knot. Cuman kalau dipasang di sini tali sepatunya meningkatkan sedikit lah ya untuk upper fit dari sepatu ini. Lanjut ke lidah sepatu ini. Untuk lidah sepatu ini atau tangnya sendiri dia nggak terlalu ada paddingnya ya. Jadi kayak cuman double layer gitu. Cuman
rasa nyamannya tetap dapat. Pada saat tempel di kaki kita nyaman, juga nggak banyak pergerakan. Dia tang biasa, tidak ada sabuknya atau tidak gazetted sama sekali. Kemudian untuk ujung-ujungnya ini menurut saya sedikit kaku ya. Walaupun bukan kaku banget sebenarnya, cuman tidak lembut lah ya. Padahal harapan kita kalau di ujung-ujung sini kan lembut, apabila kena kaki itu nggak mengganggu. Tapi kemarin saya pakai kaos kaki yang lebih tinggi dari ini, jadi nggak terlalu terasa ya. Untuk dorongan dari tang sepatu ini bekerja dengan baik sih di pemakaian pertama. Kita lanjut ke kolarnya. Untuk kolarnya sendiri dia paddingnya cukup lumayan, tapi nggak kebanyakan dan nggak terlalu sedikit. Jadi nyamannya tetap dapat, nggak berlebihan di kolar sepatu ini. Jadi di luarnya sini juga fleksibel, jadi aman untuk mata kaki saya. Di pemakaian pertama aman. Kemudian lanjut ke bagian heel counternya. Untuk heel counternya sendiri strukturnya cukup kokoh banget ya, termasuk tebel banget untuk strukturnya di sini. Dari strukturnya itu ada di dalamnya dan juga di luarnya dikasih seperti ini ya, layer tambahan seperti ini. Jadinya kayak kaki kita benar-benar dikunci heelnya biar nggak gampang keangkat. Ini fungsinya memang vital sih. Cuman saya cuman kaget aja ini sekoko ini ya, di bagian belakang ini didorong aja kayak gini, termasuk tebel banget, nggak lentur sama sekali ya. Tapi tenang aja, tetap nyaman rasanya karena di dalamnya paddingnya tetap tebel. Jadi pada saat menyentuh kaki kita tetap nyaman sih. Lanjut ke insole-nya. Untuk insole-nya sendiri dia pakai Nerd Gel. Yang mana Nerd Gel ini kalau teman-teman perhatikan baliknya, nah mungkin sudah familiar ya. Ini kayak Hexakes-nya 910. Jadi berbentuk heksagonal gitu. Cuman ini bahannya sedikit berbeda dan ini lebih kenyal ya kalau menurut saya. Kemungkinan besar durability kenyalnya akan lebih lama sih karena ya feeling saya sih seperti itu, tapi harus kita coba dulu ya. Kemudian di tengahnya sini yang belakang ada sedikit tambahan atau gundukan sedikit di insole-nya. Ini juga menambah sedikit kenyamanan gitu ya, improve. Cuman saya meragukan di bagian depannya ini untuk durability-nya. Biasanya kalau kayak gini kan nggak bakal bertahan lama banget. Pasti makin lama makin terasa heksagonal di kaki kita gitu ya. Tapi semoga aja ini awet untuk insole sepatunya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, ini termasuk tinggi ya menurut saya, mengikuti tren sepatu lari kekinian banget. Jadi dia udah ngikutin desainnya. Dan dia termasuk empuk menurut saya karena memang kategorinya Max Cushion Shoes. Kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 28-29an. Jadi di bawah 30 lah ya, itu termasuk cukup soft. Jadi memang cocok kalau dibilang Max Cushion Shoes atau sepatu yang empuk-empuk, sepatu yang nyaman-nyaman. Karena memang spesifikasinya dari atas sampai midsole-nya juga bisa dibilang memang yang mencari kenyamanan gitu ya. Dan juga beratnya juga cuma 280-an. Jadi nggak bisa dibilang sepatu yang ringan. Untuk kebut-kebutan saya rasa masih belum. Dan untuk responsivitas dari sepatu ini agak kurang karena memang dia soft, lembut, sehingga kalau untuk kenceng itu kayak agak berat ya rasanya. Cuman kalau dipakai pelan, dipakai santai, kerasa nyamannya. Ini sepatu melindungi kaki kita banget, jadi kayak low impact banget ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin habis cedera, kayak pakai sepatu ini, saya rasa cukup cocok karena memang teredam dengan baik benturan kaki kita dengan tanah menggunakan midsole sepatu ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, teman-teman bisa lihat desainnya, penempatan rubbernya ini agak membingungkan ya. Sepatu ini penempatan outsole-nya, sebenarnya kan fungsinya rubber di outsole itu kan untuk melindungi midsole-nya yang berharga, biar tetap nyaman, tetap aman, tetap bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga untuk gripnya biar bagus, biar lebih traksinya mantap dan juga efisien pada saat kita berlari. Biasanya memang ditempatkan di placement yang memang sering kita pakai aja gitu ya, atau sering habis duluan untuk melindungi. Tapi di sepatu ini penempatannya menurut saya salah kaprah ya. Saya agak bingung sama konsep outsole penempatannya. Kalau di ujung sini ini juga nggak pernah kita pakai ujung sini nih ya sebenarnya. Untuk apa dilindungi gitu ya. Dan belakang sini ini sebenarnya benar, tapi kurang maksimal, kurang tepat gitu. Jadi kurang maju sedikit dan juga kanan kirinya ini penting banget. Nah mungkin kalau yang pattern ini dikasih rubber lagi bakal lebih tepat sih menurut saya ya. Yang utama adalah tengah sini sebenarnya kalau saya pribadi. Tapi malah tidak ada rubbernya sama sekali. Teman-teman bisa lihat ini pemakaian pertama sudah terlihat tanda-tanda tergerus ya seperti ini.
Untuk durability-nya saya rasa nggak bakal bisa panjang sepatu ini karena memang outsole-nya, placement rubbernya sangat tidak tepat. Jadi yang harus dikorbankan adalah keawetannya atau durability dari midsole sepatunya. Jadi kalau misalnya ini tergerus terus-terusan, saya rasa kinerja midsole-nya akan berubah. Jadi keempukannya juga pasti akan berkurang. Kalau dilihat dari harganya yang kita bisa dapatkan di bawah 400.000 dengan kualitas yang seperti ini, saya rasa ini termasuk luar biasa sih ya. Walaupun dengan segala kekurangannya, tapi kalau lihat harganya ya nggak bisa dibilang sepatu yang kurang. Ini sepatu termasuk luar biasa kalau melihat harganya dapat kualitas yang seperti ini. Tapi memang cocoknya buat teman-teman yang lari pelan, yang pengennya santai, menikmati lari, atau lari pemula yang butuh sepatu yang empuk-empuk, ya mungkin ini sepatu buat teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk kenceng-kencengan, kemudian untuk stabil, kemudian sepatu yang jarak jauh, saya rasa bukan ini sepatu yang cocok buat teman-teman sekalian. Apalagi sepatu yang durable, ini bukan sepatu yang durable menurut saya. Tapi balik lagi, itu pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.